Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada kembali di dalam rumah Tuhan karena Engkau yang telah menyediakan hari-hari untuk beribadah di luar hari-hari kami bekerja. Engkau yang telah menganugerahi kami tubuh yang baik untuk dapat kami gunakan beribadah. Dan terlebih juga Engkau yang telah menyediakan di dalam hati kami satu dorongan dan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka inilah kami Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam tempat ini, berkatilah kami karena kegiatan ini, berkati ya Tuhan, berkati karena kami masih membutuhkan Engkau, masih membutuhkan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan Yesus, supaya firman Tuhan menambahkan pengetahuan, supaya dari pengetahuan itu ditambahkan jugalah kemudian kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan benar dan baik. Dari perbuatan benar dan baik itu ditambahkanlah ketekunan kami. Dari ketekunan-ketekunan kami Tuhan terus akan tambahkan sampai kami sempurna. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih di Abel Sitim, orang Israel dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian. Memang kitab Ulangan ini panjang Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saudara perhatikan dari catatan pasal 1 sampai pasal yang terakhir ya. Memang cukup panjang pasal-pasal dari kitab Ulangan ini. Tetapi ternyata apa yang ada di dalam kitab Ulangan sepanjang 34 pasal itu hanya diucapkan oleh Musa ya, tidak lebih dari 30 hari. Ya, tidak lebih. Jadi kemungkinan hanya 30 hari saja. Mungkin masih ditambahkan nanti dengan hari perkabungan untuk kematian Musa sendiri. Orang Israel akan berkabung untuk kehilangan mereka ini, kehilangan Musa, itu 30 hari. Ya. Jadi artinya orang Israel yang tinggal menyisakan 2,5 bulan ya, di dalam perjalanan sisa mereka, atau lebih tepatnya 75 hari. Mungkin sudah banyak dihabiskan waktunya ya. Sekitar ya 40 hari lah atau separuh dari sisa perjalanan mereka untuk menerima kitab Ulangan ini. Jadi kitab Ulangan ini diberikan seperti wejangan-wejangan yang tidak berhenti dari pagi sampai malam, besok juga begitu. Ya, orang Israel sepertinya harus tahan kupingnya, ya, harus tahan juga kenyamanannya, karena hanya sedikit waktu bagi Musa untuk mengucapkan firman Tuhan ini, dan sedikit lagi waktu bagi mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara tahu, seperti yang sudah kita ikuti selama ini, bahwa negeri Kanaan ini berbeda dengan Mesir, tempat di mana mereka dulu ya mendiaminya. Di Mesir bukan tanah mereka. Di Mesir mereka hanya diperbudak. Di Mesir mereka harus mengais yaitu rezeki mereka. Ya, walaupun juga mereka mendapatkannya secara tidak adil. Mereka tidak diperlakukan adil. Tapi toh mereka mempertahankan diri untuk hidup.
Dan mereka bisa, saudara. Dan itu panjang waktunya, sedikitnya 350 tahun. Itu sudah paling tidak ya, masa yang paling berat yang orang Israel harus alami sebelum nanti mereka akan keluar dari Mesir. Tapi nanti negeri perjanjian ini adalah negeri yang berbeda sama sekali. Yang nanti saudara akan lihat di dalam 11 ayat pertama pasal 8 ini. Negeri yang begitu mudah menyediakan apa saja yang mereka perlukan. Bahkan negeri yang siap memberikan kelimpahan kepada orang Israel. Nah, kalau mereka tidak siap, takutnya hati mereka bisa takabur. Mereka bisa sombong. Ya kalau sombong mungkin masih bisa diingatkan. Takutnya mereka bahkan sudah merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Itu yang paling ditakutkan. Karena ada doa-doa serupa di dalam Alkitab. Dari seorang pemazmur juga. Dia pernah berkata, Tuhan jangan berikan aku kekayaan. Supaya jangan aku melupakan Tuhan Allahku. Karena sudah kaya. Tapi jangan juga berikan aku kemiskinan. Supaya aku juga jangan mencemarkan nama Tuhan Allahku. Karena terlalu miskin. Akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Jadi orang itu susah sekali ya. Miskin salah, kaya salah. Gitu. Banyak duit salah, kurang duit juga salah. Lebih enak itu kalau pas butuh, pas ada. Itu yang susah. Karena kebanyakan pas butuh, pas nggak ada. Gitu. Tapi kalau bisa diupayakan pas butuh, pas ada, maka kita nggak perlu puyeng saudara. Harus memang punya banyak uang atau tidak banyak uang. Nah karena memang manusia rupanya sudah terikat betul dengan kondisi ini. Dan Tuhan tahu betul orang Israel ini. Ya. Tidak bisa dibiarkan sedikit saja mengalami hal yang enak itu mereka mendadak lupa. Mungkin terlalu pahit hidup mereka, saudara. Tapi dengan cara itulah Allah sedang mengajar mereka kepada satu prinsip hidup yang mahal sekali, saudara. Mahal sekali ilmunya, mahal sekali ongkos belajarnya. Yaitu apa yang disebut dengan ketabahan. Gitu. Apa yang disebut dengan rendah hati, itu mahal sekali ilmunya. Sebab rendah hati justru harus dimiliki seseorang ketika dia sudah berada pada posisi tinggi. Gitu. Ketika dia jadi pemimpin, ketika dia jadi orang kaya misalkan, ketika dia jadi orang berpengaruh. Nah itu yang mahal, lebih mahal. Orang sekolah dengan gelar yang banyak saja sudah mahal. Berjuang untuk menjadi orang sukses itu juga modalnya mahal. Tidak sedikit. Tapi masih lebih mahal harga dari sebuah kerendahan hati. Itu sebabnya yang paling ironis adalah orang-orang yang tidak mapan hidupnya. Sebenarnya lah orang-orang yang paling sombong di dunia. Ya, orang-orang yang belum aman hidupnya, yang belum mapan, malah justru terkesan paling sombong mereka. Ya. Karena mereka merasa bahwa orang lain akan mengatur hidup mereka. Dan mereka ingin dianggap lebih bisa mengatur diri ketimbang orang lain. Dan itu penyakit yang ternyata bisa muncul dalam hidup orang Israel karena mereka masih miskin. Masih miskin mereka, belum punya apa-apa. Makanan mereka pun dijamin oleh Allah hanya dengan mana pada pagi hari dan burung puyuh pada sore hari. Nanti ketika mereka masuk Kanaan baru mereka jadi kaya. Nah saudara lihat perbedaannya. Walaupun mereka belum mengalami, tapi dikasih tahu saja, itu kan membuat mereka sudah berbunga-bunga. Pasal 8
Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat-ayat ini kita perlu baca saudara secara berurut, secara pelan. Saya akan membacakannya. Bapak ibu saudara menyimak Alkitab masing-masing. Ulangan 8 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya berhenti dulu. Ayat 2 diawali dengan kalimat, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Walau memang berat sekali mereka menjalaninya. Belum pernah ada satu perjalanan seberat yang orang Israel lakukan. Kalaupun toh saudara mungkin membaca di dalam buku-buku sejarah atau tulisan-tulisan sejarah, perjalanan orang-orang tertentu untuk membuktikan bumi itu bulat, ya, dengan berlayar ya, dari titik nol ke titik nol lagi. Walaupun ditulis perjalanan mereka itu berat, saudara, ya, tetapi tidak seberat yang orang Israel lakukan, karena mereka harus mengarungi padang gurun itu dengan berjalan kaki. Tidak ada sedikit pun alat transportasi yang boleh meringankan perjalanan mereka. Walau mereka bisa buat itu. Ketika mereka membangun tabernakel dan juga membangun kemah-kemah mereka, mereka masih punya bahan untuk membuat paling tidak alat transportasi yang meringankan perjalanan mereka. Tapi karena Tuhan gak suruh. Tuhan gak suruh. Dan itu menarik, ya, menarik perhatian saya untuk merenungkan. Kenapa Tuhan tidak menyuruh orang Israel membuat bagi mereka gerobak-gerobak. Sementara untuk mengangkut tabut perjanjian, gitu, mereka hanya diharuskan memikulnya. Tidak boleh digerobakkan. Semua dipikul. Padahal kalau mau bikin gerobak, alat sudah ada, bahan sudah ada. Kan alatnya sama, bahannya sama. Dan orang Israel kan memang sudah terlatih untuk membuat properti, membuat barang, buat rumah. Mereka itu pengrajin, saudara. Alat-alat yang mereka biasa pegang itu untuk membuat peralatan, memang perabotan lebih tepatnya, furniture paling tidak. Dibanding bercocok tanam, mereka lebih punya pengalaman di Mesir sebagai seorang pengrajin, sebutlah begitu. Makanya nanti ada masalah ketika mereka di Kanaan, mereka harus mengganti profesi baru mereka. Dari bikin perabotan kemudian harus mencangkul segala macam. Itu mereka alami memang ketegangan di situ. Tetapi Allah tidak mengizinkan, yang Allah kehendaki mereka harus jalan kaki. Nah, saudara harus tahu bahwa ikut Tuhan ini memang ada satu kondisi yang Allah inginkan kita harus alami. Lepas dari kita punya waktu untuk berdoa, monggo silahkan. Tapi jangan dipikir bahwa doa-doa kita dengan segera dapat menentukan keputusan Tuhan. Dapat menjadi penentunya bahwa Tuhan harus menjawab atau tidak tergantung doa saya. Bukan begitu. Betul doa orang benar besar kuasanya. Tapi bukan kuasa untuk menjawab.
bukan kuasa untuk menerima atau mengklaim. Besar kuasanya, artinya bahwa di dalam doa Allah bisa mempercayakan kuasa untuk melakukan hal besar, untuk mengusir setan bahkan, untuk mengalami mujizat-mujizat, tapi bukan berarti besar kuasanya untuk mengklaim barang-barang yang kita mau yang masuk di dalam daftar doa kita. Kalau Allah kehendaki, maka sebesar apapun effort kita, saudara, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa dengan Tuhan, tidak akan menambahkan pengalaman berkat. Catat baik-baik ini. Tetapi hanya akan menambahkan pengalaman ketekunan dan kerendahan hati. Banyak berdoa bukan supaya saudara banyak dapat. Banyak berdoa, banyak beribadah supaya saudara makin dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa bukan supaya bisa mengklaim barang-barang dan membandingkannya dengan orang lain. Banyak berdoa, banyak beribadah supaya saudara rendah hati. Jadi tolong catat baik-baik supaya saudara jangan salah di dalam mendeskripsi, di dalam mengartikan perbuatan-perbuatan rohani saudara. Saya beribadah, saya nyanyi. Bukan karena tepuk tangan saudara paling keras maka saudara pulang langsung mendapat ampau. Enggak. Tapi juga jangan berarti saudara enggak tepuk tangan juga. Habis kata Pak Gem, enggak usah tepuk tangan keras-keras. Ya enggak usah juga kemudian diperbandingkan. Tapi saya hanya ingin saudara menyadari satu fakta ini. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Perilaku keagamaan kita, ibadah saudara, nyanyian saudara, doa-doa saudara, penyembahan saudara tidak akan menambahkan pengalaman berkat. Tapi hanya akan menambahkan pengalaman ketekunan. Berkat itu Tuhan yang kasih, urusan dia mau kasih mau tidak. Urusan dia mau lepas dengan cepat atau tidak. Jadi jangan nanti kita yang salah seolah rumus berkat adalah datang ibadah. Rumus berkat itu adalah banyak berdoa. Tidak. Rumus berkat itu hanya satu, menyenangkan Tuhan. Sebab kalau orang beribadah datang beribadah tapi tidak menyenangkan Tuhan, ya nol juga. Paham saudara ya? Jadi atas kehendak Tuhan orang Israel menjalani perjalanan berat ini. Walau mereka bisa bikin alat transportasi, tapi Tuhan gak suruh. Tuhan hanya suruh mereka jalan. Lalu kita kadang sudah memulai dengan asumsi. Wih kalau jalan gimana kalau bengkak? Gimana kalau nanti lecet? Nah disinilah Tuhan tunjukkan perbedaan antara pemeliharaan gitu dengan nasib. Allah bedakan. Mari kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, saya rasa saudara tidak akan cepat paham dengan ayat ini. Memang bisa ya kita hidup hanya dengan membaca firman. Manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari firman. Makanya Allah hanya izinkan perbekalan mereka habis hanya dalam waktu 30 hari. Sementara perjalanan mereka masih ada 39 tahun, 11 bulan lagi. 30 hari kan hanya 1 bulan. Tapi tepat ketika makanan mereka habis, Allah sediakan mana tiap pagi, hanya tiap pagi sebelum matahari naik ke atas kepala. Selebihnya mana itu akan menguap.
Mana itu hanya akan bertengger, saudara, terkumpul di depan pintu rumah orang Israel. Tepat ketika embun turun sampai sebelum embun menguap. Itu makanan dibawa oleh embun. Pernah tahu ada makanan yang dibawa oleh embun? Bukan embun jadi makanan, tapi embun itu kalau saudara baca teliti dalam kitab Keluaran adalah kendaraan yang Tuhan sediakan untuk mengantar makanan dari sorga. Sekarang sudah ada GrabFood, tinggal ketik HP, apa yang saudara order datang, mau dari makanan ringan sampai makanan berat. Tapi Allah sudah punya kendaraan mengirimkan makanannya kepada umat Tuhan. Cukup dengan embun. Dan itu memelihara orang Israel dalam 39 tahun dan 11 bulan sisa perjalanan mereka. Lalu mereka lapar. Iya jelas embun. Mana itu juga ringan, hampir sama seperti embun ringannya. Tidak mungkin makanan itu lebih berat dari embun, sebab kalau tidak jatuh kan saudara. Jadi kalaupun orang Israel mengumpulkan, saudara membayangkan seperti gula-gula, harum manis. Dari bubuk tiba-tiba diputer dia jadi kayak serbuk. Dikasih tangkai gemuk dia, tapi coba saudara remes. Ujung-ujungnya juga jadi kayak kelereng dia. Tahu kan? Kayak gitulah kira-kira mana. Walaupun orang Israel ada yang bisa mengumpulkan sampai berbakul-bakul. Tapi begitu dimakan itu kan paling hanya segenggaman tangan, saudara. Lapar jelas, karena makanan itu baru datang besok pagi lagi. Tapi Alkitab berkata, kenapa Tuhan biarkan engkau lapar? Supaya engkau merendahkan diri. Jadi kalau dalam situasi tertentu saudara diizinkan lapar, jangan buru-buru bilang Tuhan kejam ini. Ya. Kalau karena lapar kemudian kita masih kuat untuk berdoa. Karena lapar kita masih kuat untuk beribadah. Disitulah yang disebut dengan ujian ketabahan atau ujian ketekunan. Sama seperti saya ingat waktu yang lalu saya ada di kota Bandung. Pergilah kita ngopi, saudara. Di satu pohon rindang begitu. Ke depan ngelihatnya gunung, saya lupa tempatnya. Orderlah kita kopi. Rame betul. Sudah dikasih tahu sih sama pegawainya. Pak mohon sabar ya, mungkin bisa setengah jam lebih. Mau ngopi nunggu setengah jam. Saudara, setiap kali lewat gitu, kita tanya, Mas belum juga? Kan udah saya bilang ini adalah ujian kesabaran Pak katanya. Coba itu, cuman mau cari kopi lu saudara. Jauh-jauh ke kota Bandung nunggu setengah jam. Gitu. Ujian kesabaran. Kalau orang nggak sabar, pindah cari kopi yang lebih gampang, cepat dapatnya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa hidup ini seringkali Allah izinkan, Allah kondisikan, bukan karena salah kita. Dan kalau Allah izinkan, maka ketika engkau mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, saudara tetap harus bisa bilang puji Tuhan. Setuju? Puji Tuhan saja. Jangan bilang macam-macam, sebab ketika hatimu sudah mulai mengucapkan, mulutmu mengucapkan hal-hal yang buruk, maka hatimu juga akan ikut buruk jadinya. Ya, lebih baik tunggu. Makanya ayat ini dengan jelas tuh, Tuhan biarkan engkau lapar. Percayalah saudara, orang lapar itu gak mati. Karena pernah dulu ketika Ethiopia menjadi negara yang miskin, sekarang kan sudah mulai baik. Gitu. Untuk mati dari kelaparan itu paling tidak masih butuh waktu
20 hari lebih baru dia betul-betul mati. Kadang malah 40 hari baru betul-betul mati. Kalau cuma lapar 1-2 hari, percayalah nggak mati. Tapi orang mati karena kenyang jauh lebih banyak. Nggak percaya, saudara? Tiba-tiba makan dia, lalu pembuluh darah pecah tuh. Mati lebih banyak orang karena kenyang daripada lapar. Jadi kalau lapar jangan marah dulu. Siapa tahu lapar itu bikin kita sehat, saudara. Kan namanya ujian kesabaran. Itu baru satu. Ayat yang keempat. Apalagi yang Tuhan buat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Makanya kenapa Tuhan gak izinkan orang Israel membuat alat transportasi. Karena di satu sisi Allah ingin tunjukkan mujizatnya. Orang Israel jalan 40 tahun tapi gak bengkak kakinya. Nggak ada yang encok, nggak ada yang asam urat, nggak ada yang segala macam. Nggak ada yang terkilir, nggak ada yang lecet-lecet, saudara. Makanya memikirkan hal ini, kadang kita harus jujur dulu, harus adil. Kita hanya mikirin maunya, mau enaknya kita atau mau enaknya Tuhan. Mau mendahulukan kesenangan kita atau kesenangan Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan, biar Tuhan dipuji lewat kerendahan hati kita. Atau kita yang ingin lebih dulu menikmati kenyamanan, walaupun untuk hal itu berarti Tuhan tidak menerima apa-apa dari hidup kita. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya memang ikut Tuhan resiko seperti itu. Tapi segala sesuatu pasti akan ada akhirnya tuh. Tidak selamanya akan begitu. Orang Israel hanya 40 tahun. Nanti masuk ke tanah yang baru, tanah Kanaan jadi lain. Ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Coba kita lihat, kita bandingkan ini. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Satu. Ayat yang kedua, ayat 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Kelompok kedua. Terus masih lanjut ini, ada yang ketiga, ayat 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunung akan kau gali tembaga. Udah 3 kelompok sumber daya alam Tuhan kasih kepada bangsa ini. Di Mesir mereka tidak terima apa-apa. Maka ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Jadi kalau Allah satu kali bisa izinkan saudara lapar, itu tandanya ada waktunya nanti saudara akan kenyang. Tapi kalau saudara nggak terima Tuhan izinkan saudara lapar, maunya tetap kenyang, ya maka kekenyangan itulah yang bisa mengganyang hidup kita, saudara. Mati tadi karena kekenyangan. Allah melakukan hal ini supaya ada siklus di mana orang percaya berharap
lalu menerima berkat. Orang percaya bergumul lalu mendapatkan penghiburan. Orang percaya berdoa lalu mendapatkan jawaban. Tetapi waktunya hanya Tuhan yang bisa menentukan. Bukan karena kita yang menambahkan effortnya, menambahkan usahanya, menambahkan jam-jamnya, jam ibadah saudara tambah, berkat-berkat korban-korban saudara tambah, dengan harapan saudara juga mendapat berkat banyak. Jangan ikut Tuhan dengan ilmu lotre, saudara. Paham ya? Banyak anak Tuhan sekarang terpancing ikut Tuhan itu pakai rumus lotre. Kasih banyak supaya dapat banyak, tambahkan banyak supaya semakin banyak. Ini memang jiwa rakus. Kalau rakus saja sudah di jiwa, sudah di rohani, susah sembuhnya. Maka dengan begini kita tahu kenapa Tuhan izinkan orang Israel lapar. Supaya kalau kenyang dia gak lupa Tuhannya. Supaya kalau berkelimpahan dia gak lupa Tuhannya. Cuman itu loh Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang orang Israel alami dalam 40 tahun mereka melarat memang. Sepatu mereka, saya nggak tahu modelnya kayak apa sepatu mereka. Tapi melihat sandal mereka zaman dulu saudara, itu sandal yang hanya cuman dialasi saja dengan kain-kain, lalu kemudian diikat gitu, dengan batang rami ke kaki mereka. Cuman itu, nggak ada bantalan-bantalan di telapak kaki yang empuk gitu. Dan mereka memang tidak boleh menambah banyak beban di kaki mereka. Kalau enggak melangkah bisa berat. Sudah jalan mereka kadang-kadang bisa 3 hari 3 malam enggak berhenti. Coba itu saudara. Ketika satu kali saya melintasi tempat yang kira-kira orang Israel jalani. Ya. Gak usah dari perbatasan Israel. Saya hitung saja mulai dari ujung pantai Laut Merah yang sisi Suez itu. Tempat orang Israel nyebrang sampai kemudian tiba di Gunung Sinai itu. Itu berarti sisi sebelah kiri, saudara. Itu kami berjalan naik bus saja. Itu perlu waktu 4 jam, 4,5 lebih lah. Itu baru satu ruas dari Gunung Sinai menuju ke titik penyeberangannya orang Israel. Naik bus 4 jam sampai 5 jam. Belum kalau ditambah dengan hitungan menuju ke rute masuk ke tanah Kanaan. Tapi orang Israel perlu waktu saudara. Dari Gunung Sinai itu sampai di titik penyeberangan, kalau saudara baca itu perlu waktu paling sedikit kan 45 hari. Jalan kaki. Gak ada hiburan. Zaman sekarang saja saya pergi kalau gak salah itu 4 tahun lalu apa 5 tahun lalu. Itu gersang gak ada apa-apa. Cuman gunung warna coklat. Enak kalau kita lihat gunung ke arah Bogor, ke arah Kuningan, hijau-hijau semua. Kalau saudara lihat di Israel sana, di Mesir sana, gunung banyak tapi nggak ada yang hijau, merah semua, alias tandus. Nggak ada. Jadi mau tidur, ya sayang begitu ya. Yang paling bagus cuman lihat sisi pantai saja, pantai Laut Merah. Kenapa disebut Laut Merah? Karena memang air itu warnanya merah. Pernah lihat laut airnya warna merah? Ya kalau saudara harus pergi lihat Laut Merah itu. Walau itu tidak dari air lautnya sendiri,
Tetapi adalah, saya lupa itu orang cerita teorinya bagaimana. Tapi memang air laut itu merah. Akan makin merah kalau pas matahari terbenam. Kena pantulan dari matahari yang akan terbenam. Jadi makin merah dia. Dilihat memang dari jendela atau dari kamar hotel bagus sekali. Karena belum pernah tuh ada laut yang warnanya merah. Kalau di Indonesia lautnya warnanya coklat, saudara. Alias sudah kotor. Nah itu di Ancol tuh. Ya. Cuman itu yang indah. Lain gak ada yang indah. Itu 5 tahun lalu. Saya pikir-pikir gimana orang Israel ribuan tahun lalu. Pasti gak ada apa-apa. Lebih gak ada apa-apa lagi hiburan. Udah gitu jalan kaki. Saya tidak tahu apa yang menyemangati mereka untuk mau jalan kaki. Mau melihat negeri perjanjian. Bukankah Tuhan sudah berkata sejak di Kades Barnea, perjalananmu aku tambah. Aku tambah menjadi 38 tahun. Ini orang yang saya dengar. Yang tadinya hanya 2 minggu harusnya sudah masuk. Mereka dengar. Tuhan berkata, aku tambahi perjalananmu. Total nanti akan jadi 40. Termasuk dengan yang sudah engkau jalani dari Mesir sampai Kades Barnea. Total akan jadi 40 tahun. Jadi apa yang membuat orang Israel mau menjalaninya? Karena mereka dikit-dikit minta pulang ke Mesir. Di Mesir ada daging. Kan begitu, di Mesir ada kuali-kuali isi daging. Sementara kami menunggu mana saja, sudah dikumpul-kumpul banyak pun, hanya tiap pagi. Kalau orang tidak berjuang untuk membuat hidupnya rendah hati, maka saya pikir saudara, orang Israel tidak ada yang masuk Kanaan. Saya rasa sekian banyak hal saudara yang sedang bergejolak di dalam hati mereka. Satu hal yang membuat mereka bertahan itu adalah karena mereka masih ingin melihat Tuhan membuat mujizat di depan mata mereka. Minimal mujizatnya adalah kaki tidak bengkak. Itu aja. Nah, saudara pikir kaki nggak bengkak, mujizatnya cuman itu doang. Itu doang. Tapi kalau seandainya saudara bengkak pun tetap butuh akhirnya ada yang ngempesin kan. Gitu. Jangan bilang itu doang, itu dibutuhkan saudara. Paling tidak itu yang membuat mereka bergairah. Karena mereka masih ingin melihat perbuatan Tuhan. Apa yang membuat saudara bergairah ikut Tuhan hari-hari ini? Cuman satu alasannya, harusnya saudaralah yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu hebat. Gak boleh orang lain yang merasakan, harus saudara. Kalau enggak, saudara enggak punya cerita apa-apa yang bisa engkau banggakan ke orang lain menjadi pengikut Tuhan. Apa yang engkau banggakan? Oh, saya diberkati, saya menjadi orang penting. Allah bisa kondisikan terbalik, tahu-tahu lapar, tahu-tahu bangkrut, bisa saudara. Tapi kalau karena satu ini, aku hanya ingin melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan mengiringi hidupku, sekaligus mengikis kemudian kesombongan supaya aku hidup rendah hati dan layak. Maka itu yang betul saya katakan. Jadi ikut Tuhan itu hanya perlu itu. Menambahkan ketekunan saudara. Bukan menambahkan effortmu pada ibadah-ibadah. Kalau motivasi gak bagus jangan. Sebab takutnya ikut Tuhan nanti rumusnya lotre tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan ini cuman dilandasi dengan satu ketentuan saja. Karena aku ingat dengan janjiku kepada Abraham, cuman itu. Aku ingat dengan janjiku kepada nenek moyangmu. Saudara gak pernah tahu mungkin bahwa pada generasi kita yang dulu,
Jangan-jangan ada orang yang sudah pernah berdoa buat saudara. Tapi saya bukan anak Tuhan loh Pak dulu. Emang sudah bisa ngitung generasi kelima kita di atas. Rata-rata saudara yang masih bisa kita jangkau, masih bisa kita hitung, masih bisa kita kenali, itu biasanya 4 generasi ke atas mungkin masih bisa. Artinya dari orang tua kita, lalu kakek kita, orang tuanya kakek kita, mungkin masih bisa kita kenali. Tapi jarang orang mengenali kakeknya kakek kita. Ayo, masih ada yang tahu nggak kira-kira? Satu kali ketika salah seorang dari kerabat kami meninggal, tante saya meninggal, kumpul semua yang dari Jawa Timur datang. Tapi datang ya hanya di generasi mereka saja. Lalu ceritalah kita, ini anaknya 2, ini anaknya 3. Lihat fotonya, wah kalau nggak lihat foto, belum tentu di jalan kita tahu nih. Jadi sudah menghitung begitu, itu sudah generasi keempat, sudah nggak saling tahu. Anak saya nanti ketemu dengan anak mereka, belum tentu sudah akan saling kenal. Nah apalagi nanti kalau anak-anak kita kawin, makin hilang. Semua kan begitu saudara. Nggak ada yang bisa tahu 5 generasi di atas saudara. Pernah saudara tahu, jangan-jangan 5 generasi di atas saudara adalah seorang pendoa? Nggak ada yang tahu. Tapi mungkin setelah punya anak, anaknya murtad. Punya anak, anaknya setengah murtad. Punya anak lagi, cucu, anaknya sepertiga murtad. Begitu melahirkan kita, kitalah pengikut Tuhan. Tapi generasi kita itu orang-orang baik, siapa tahu. Gak ada yang tahu loh saudara. Gak ada yang tahu. Tapi yang saya mau kasih tahu, lepas dari saudara kemudian penasaran, jadi ngurut-ngurut siapa sih? Ini gara-gara Pak Gem misalkan. Saya ngurut tanya orang, wawancara sana sini silahkan. Tapi yang saudara harus tahu bahwa kalau hidupmu hari ini bisa saja juga dipengaruhi oleh doa-doa orang-orang yang sudah pernah ada di masa lalu saudara. Artinya saudara juga harus ikut merasa bertanggung jawab untuk generasi saudara ke depan. Saudara harus jadi pendoa untuk mereka. Saudara harus menjadi dasar dari penyerahan hidup mereka kelak nantinya. Karena Tuhan bilang, aku ini mau melakukan apa yang sekarang kamu terima. Hanya karena satu hal, aku ingat janjiku dulu kepada Abraham. Abraham dengan mereka ini sekarang, itu kalau dihitung sudah ada jarak 5 generasi. Saudara. Mereka pun udah gak kenal Abraham nih orang-orang ini. Cuman kenal secara nama sejarah. Seperti halnya kita kenal pahlawan. Kenal Patimura, kenal. Itu pahlawan. Gitu. Kenal namanya siapa? Hasanuddin, kenal. Siapa itu? Saudaranya Patimura jangan-jangan. Nah gitu kan. Cuman itu doang kita kenalnya. Hanya karena penyebutan sejarah. Tapi kalau kenal betul anaknya kayak gimana, keluarnya kayak gimana, udah enggak kita. Mereka enggak kenal Abraham itu siapa. Cuman mereka kenal Abraham itu adalah nenek moyang kami. Oh cuman itu aja. Sama seperti kita, kenal enggak Adam dan Hawa? Kenal, dari mana? Dari Alkitab. Siapa itu? Nenek moyang saya. Suka enggak suka, tapi nenek moyang saya juga adalah Adam dan Hawa. Saudara punya nenek moyang sama enggak sama saya? Kalau enggak saya khawatir sudah dari mana datangnya sudah. Ya kayak begitu. Jadi sekarang saudara harus ikut merasa bertanggung jawab untuk generasimu kelak nanti.
mulailah saudara juga membangun hubungan dengan Tuhan supaya mereka bisa menikmati kelimpahan-kelimpahan seperti ini. Karena saya percaya saudara, apa yang terjadi pada hidup kita, jangan-jangan juga ada andil dari mereka-mereka yang kita nggak tahu. Saya juga baru tahu, kalau ternyata oma saya dulu pernah berdoa untuk saya, supaya saya jadi pendeta. Saya baru tahunya itu setelah saya menginjak usia 50 tahun. Ironis nggak coba? Saya tanya sama mami, memang benar? Iya. Kok nggak cerita? Ya kamu nggak nanya. Haruskah kamu nanya? Kan gitu. Karena kamu nggak nanya, nggak cerita. Dan ini nggak penting. Kenapa? Karena toh kamu sudah menjadi jawaban doa. Ya sudah, yang penting hanya cukup mengamenkan, terharulah tentu sedikit, tapi rasa haru itu harus kita ubah untuk menjadi sebuah energi supaya kita juga mau melakukan hal yang sama untuk keluarga kita. Saudara mau? Karena Tuhan mengasihi umatnya, lebih lagi dia mengasihi perjanjiannya yang tidak lain adalah firman-Nya yang dia lepas kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang saleh. Allah enggak mau disebut pembohong, Allah enggak mau disebut sebagai yang lalai. Maka Allah akan selalu menggenapi firman-Nya. Walaupun yang menerima janji itu udah mati 4 abad yang lalu, enggak pusing. Tapi yang jelas Allah menyertai keturunan-keturunan orang benar. Maka kalau sudah begini saudara, apalagi saudara kenal Tuhan kita luar biasa ya. Bisa membuat kaki gak bengkak. Walaupun jalan berkilo-kilometer. Saudara senang gak? Senang? Mau ngetes? Tuhan saya mau jalan sekali-sekali. Saya mau jalan ke Taman Doa Salomo. Gak naik kereta, gak naik Grab. Taman Doa Salomo kan di Depok ini. Orang Israel 40 tahun loh saudara. Saya berdoa Tuhan, jangan bikin kaki saya bengkak. Gitu. Sebenarnya Tuhan pasti akan jawab. Cuman kita mungkin baru jalan sedikit, baru sampai Pancoran, udah rasa aduh pegel, padahal harusnya masih bisa gitu kan. Cuman karena kita udah mulai bikin alasan, Tuhan nanti besok-besok aja deh, hari ini saya nge-grab dulu aja deh gitu. Jadi batal lagi. Karena kan ujian itu kan perlu korban saudara. Sama kayak saya pesan kopi 30 menit saya nunggu kopi itu kan korban banyak itu saya. Udah korban waktu artinya pulang tertunda. Udah korban apa lagi saudara, karena itu kalau gak salah ingat saya pas gerimis lagi itu. Jadi udah korban banyak demi nunggu kopi yang katanya enak. Walaupun setelah diminum sama aja kayak kopi yang lain. Namanya kopi saudara ya. Tapi ya begitulah. Namanya ujian kesabaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, tingkatkanlah ibadah saudara. Tingkatkanlah persekutuan saudara kepada Tuhan. Tapi bukan berarti karena hal itulah saudara bisa mengklaim Tuhan untuk melakukan apa yang saudara mau. Bukan itu alasannya. Hanya supaya saudara belajar rendah hati. Nah hal kedua kemudian Tuhan ingatkan. Saya masuk ayat yang ke-11 sampai 18. Saya baca. Hati-hati. Jadi ada berkat, ada juga kewaspadaannya. Ada berkat, ada juga ancamannya loh saudara. Berkat bukan segalanya. Berkat itu hanya pengalaman baru. Bukan pengalaman puncak. Setuju ya? Baik-baik ini saudara ngerti. Saudara diberkati Tuhan bukan pengalaman akhir, bukan pengalaman puncak, hanya pengalaman baru. Artinya bisa berakhir juga. Sama seperti penderitaan itu juga adalah pengalaman baru yang artinya masih bisa berakhir. Begitu juga diberkati. Itu bukan pengalaman akhir, bukan pengalaman puncak. Justru pengalaman baru yang masih ada akhirnya. Makanya Tuhan bilang hati-hati
Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, nah kan tadi kan Tuhan akan kasih kita makan kenyang gitu ya. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuatanku, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan demikian, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Maka saya bilang tadi, kalau Tuhan mau melakukan ini untuk Israel, kan Tuhan gak ada untungnya. Tuhan memberikan orang Israel itu gak ada untungnya, kekayaan. Hanya karena satu alasannya, Tuhan mengingat janjinya kepada nenek moyang, yaitu siapa? Abraham. Gak ada untungnya, saudara. Allah memberkati kita, Allah memberikan kita kekayaan. Kenapa gak ada untungnya? Ya kan itu dari Tuhan juga. Kalaupun toh kita masih ingat mengembalikannya, kan itu datang dari Tuhan. Kita mengembalikannya kepada Tuhan dalam bentuk persembahan, itu kan memang datang dari Tuhan. Artinya, dengan kekayaan kita, Tuhan tidak akan menambahkan apa-apa. Tidak akan ditambahkan apa-apa. Tetapi percayalah bahwa semakin banyak Allah memberkati anak-anak Tuhan, Allah justru tidak akan kekurangan apa-apa. Mengerti maksudnya? Jadi kalau seandainya memang Allah tidak diuntungkan apapun, tapi Allah masih mau memberkati orang Israel, itu hanya karena dia ingat janjinya kepada Abraham. Saudara ingin keluargamu diberkati? Saudara ingin anak-anak saudara diberkati? Mulailah doakan mereka dan serahkan mereka di dalam Tuhan, di dalam doa-doamu. Sebutin aja. Gak susah kan? Yang susah jangan-jangan hati kita. Mungkin anak ini durhaka misalkan gitu. Anak ini udah lupa sama saya. Gak usah diingat itu, saudara. Makin diingat malah kita jadi gagal nanti untuk rendah hati. Kita yang nanti akan berbantah-bantah dengan Tuhan. Kita yang minta Tuhan untuk ngertiin penderitaan kita. Allah tidak diuntungkan apapun ketika dia melimpahi Israel dengan kekayaan. Karena kalaupun Israel ingat untuk mengembalikan persembahan, toh tetap itu punya Tuhan. Nanti saudara akan tahu, makin kaya orang Israel, makin pelit mereka. Tapi itu nanti ceritanya, masih panjang saudara. Ini kita masih cerita yang sehat-sehat dulu. Sehatnya apa? Dulu mereka lapar, sekarang mereka kenyang, kan gitu. Dulu mereka gak punya apa-apa, sekarang mereka punya emas, perak, kan begitu Alkitab bilang. Nanti kalau rumahmu sudah engkau hiasi dengan emas, perak, jangan tinggi hati. Ternyata tinggi hati mereka nantinya. Maka sebelum kita lihat dulu yang gak normal, kita lihat yang normal-normal dulu. Kalau engkau pernah punya pengalaman seperti ini, tandanya engkau masih perlu Tuhan. Karena segala sesuatu dalam hidupmu masih bisa berakhir.
engkau mungkin alami kemiskinan, percayalah itu masih bisa berakhir. Tuhan ganti nanti dengan kaya. Tapi kalau sudah kaya, jangan saudara pikir itu pengalaman akhir. Kekayaan itu adalah pengalaman baru yang juga nanti bisa berakhir. Kalau saudara lupa, nanti jadi miskin lagi. Paham maksudnya? Saudara sekarang bukan menjadi apa-apa misalkan. Percayalah itu akan berakhir. Saudara nanti akan menjadi orang yang dihormati. Saudara akan menjadi orang yang mendatangkan kesaksian besar, kesaksian banyak, akan berakhir. Tapi kalau engkau tinggi hati, Tuhan akan buat juga kehormatanmu lah yang berakhir. Pendeknya saudara, di dunia ini segala sesuatu masih bisa diakhiri. Hidup juga bisa diakhiri, betul tidak? Sekarang saudara hidup, siapa tahu besok? Ya, saudara yang ngomong lo ya. Ya. Tapi kalaupun toh kita mati seandainya kalau Tuhan izinkan, bisa nggak dihidupkan kembali? Bisa. Sama seperti kehidupan bisa diakhiri, kematian pun juga bisa diakhiri loh saudara. Pendeknya di dunia ini apapun masih bisa diakhiri. Karena segala sesuatu masih bisa diakhiri, maka apapun kita masih boleh berharap. Setuju? Karena saudara masih perlu pengharapan, supaya pengharapan saudara kuat, supaya pengharapan saudara punya kekuatan untuk sampai kepada hati Tuhan. Saudara hanya perlu ketekunan. Dalam kitab Ibrani itu pasal berapa itu ditulisnya. Saya pengen baca sebagai ayat terakhir. Kok saya lupa ini. Bahwa pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ada yang nemu gak itu? Ibrani pasal yang ke... Pengharapan itu seperti sauh yang aman dan kuat yang dibelabuhkan sampai ke belakang tabir, katanya begitu. Ibrani 6 ayat 19, mari kita baca. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tahu lihat sauh? Sauh itu jangkar yang ada pada kapal, itu beratnya minta ampun. Saudara mau megang rantainya saja itu besarnya mungkin lebih besar dari paha kita. Saudara, gede banget. Kalau mau dibuka orang harus pukul itu saudara, baru kebuka nanti dia meluncur. Sauh itu karena berat maka dia akan menancap di di dasar laut sampai mencari tempat yang keras untuk dia nancep sehingga kapal itu enggak goyang. Pengharapan saudara adalah sauh saudara. Tapi bukan dilempar itu ke laut. Lempar itu di dalam Tuhan. Di dalam doamu. Lempar itu di dalam persekutuanmu. Gak usah harus maksa Tuhan kapan engkau jawab. Lemparin dulu aja sauhnya. Kalau karena doa hidupmu jadi lebih tenang, itulah berkat sesungguhnya. Kalau karena doa saudara hatimu menjadi lebih tenang, hidupmu jadi merasa aman, itulah berkatmu yang sesungguhnya. Kalau karena doamu engkau menjadi lebih sehat, itulah mujizat yang sesungguhnya. Gak perlu jawaban yang kita minta, itu nanti ada waktunya Tuhan kasih. Tapi sauh ini harus saudara lempar di hadirat Tuhan sebanyak yang saudara bisa kumpulkan waktumu. Di gereja saudara hanya punya 2 jam. Tapi di rumah mungkin saudara bisa punya waktu lebih banyak. Sauhmu lemparkan saja. Nanti Tuhan akan ganti. Karena semua yang ada di dunia ini bisa berakhir. Yang lapar berakhir diganti kenyang. Yang miskin berakhir diganti dengan kekayaan. Percaya enggak saudara? Tapi bukan karena saudara banyak berdoanya.
Ya, bukan saudara kemudian klaim-klaim. Tekunnya saja dulu, saudara. Tekun dulu. Tuhan menolong kita. Haleluya. Kita nyanyi sambil berdiri lagu yang pertama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Berikan kepada Tuhan pujian kita. Berikan kepada Tuhan penyembahan kita. Karena memang cuman ini yang Tuhan tunggu. Semua yang kita punya dari Tuhan, saudara. Maka dari hati kita sajalah yang Tuhan tunggu. Pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Kau Tuhan. Pemazmur dalam satu kondisi yang terjepit, dia berdoa kepada Tuhan, tapi dia tidak meminta pembelaan. Dia hanya meminta ketenangan, sehingga keluar bahasanya. Dia berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpaku, tidak akan mempengaruhi apa-apa. Artinya dia akan tetap bertahan, dia akan tetap kuat, dia tetap akan tertolong. Walaupun dia belum dapat apa bentuk pertolongan itu, tapi setidaknya dia merasa aman, dia tidak terpengaruh, dia tidak akan ikut-ikutan jatuh rebah. Itu saja dia sudah anggap sebagai satu mujizat, saudara. Kiranya pengalaman ini dapat menginspirasi saudara. Taruhlah ada orang-orang yang sudah mulai rebah di kiri kananmu, orang-orang yang mungkin sudah tidak tahan lagi untuk berharap kepada Tuhan. Maka jangan sampai saudara rusakkan hatimu hanya dengan menuntut Tuhan harus jawab doa saya. Allah tahu mengenyangkan yang lapar, Allah tahu mengkayakan yang miskin. Gak usah dikasih ingat, Allah tahu. Tapi berdoalah supaya saudara tetap bertahan. Beribadahlah supaya saudara tetap kuat. Tetaplah bersekutu kepada Tuhan supaya saudara tidak ikut-ikutan jatuh. Hanya itu saja saudara. Itu sudah menunjukkan bahwa saudara sudah alami mujizat, yaitu ditolong Tuhan dari celaka dan bahaya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja
Lepas dari keadaan kami Tuhan, mungkin ada yang saat ini pun sedang susah. Mungkin ada yang saat ini pun sedang bingung, sedang galau, cemas tentang hari esok. Tapi kami percayai firman-Mu, semua yang kami alami di dunia ini masih bisa diakhiri. Kecemasan masih bisa diakhiri. Tuhan akan ganti itu dengan kepastian. Ketakutan masih bisa diakhiri. Tuhan ganti itu dengan penghiburan. Beban-beban berat masih bisa diakhiri. Tuhan ganti itu dengan kelegaan. Penyakit masih bisa diakhiri. Tuhan ganti itu dengan kesembuhan. Keadaan tidak tertolong pun masih bisa diakhiri. Tuhan ganti itu dengan kemuliaan. Tuhan ganti dengan kelimpahan. Itu tandanya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami akan melihat sendiri pekerjaan Tuhan dan mujizat-mujizat. Maka biarlah pengiringan kami kepada Tuhan diperbanyak dengan pengalaman mujizat ini. Itu artinya kami hidup, betul-betul hidup untuk Tuhan. Dan iman kami hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yalah malam mas. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pada kami hanya pun ada hati kami, semangat kami, kerinduan kami. Hanya ini yang kami punya Tuhan. Tuhan tolong supaya dengan modal ini kami dekatkan hidup kami dengan Tuhan secara intensif. Selebihnya Allah yang akan bekerja dalam hidup kami. Yalah malam mas. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sertai umat-Mu. Pastikan bahwa iman mereka akan merengkuh kemuliaan Tuhan, akan merengkuh kekuatan Tuhan. Bukan material jawaban yang kami butuhkan, tapi penghiburan, kekuatan, mujizat itu kami lebih perlu. Sisanya Allah tambahkan. Sisanya Allah tambahkan. Tapi kami lebih perlu ketenangan kami. Kami perlu kesejahteraan kami. Tuhan limpahi dulu. Sebanding dengan kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelihara umat-Mu di dalam keseharian mereka. Berkati umat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Ada kesulitan dalam pekerjaan-Mu, Tuhan tolong. Ada hambatan di dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan buka jalan. Biarkan umat Tuhan memahami sendiri pekerjaan Tuhan, bahwa segala sesuatu dapat diakhiri. Dan ada masanya kami akan mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka, penghiburan-Mu ada atas mereka Tuhan. Mujizat-Mu juga ada atas mereka. Sertai pagari mereka dari hari ke hari, jam ke jam, detik ke detik. Keluar rumah, masuk ke rumah Tuhan, pagari, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Mereka beristirahat, berkat Tuhan akan melimpah. Berkat Tuhan akan mengisi rumah mereka. Mereka bekerja dengan hati yang baik. Mereka pulang, Tuhan akan limpahi mereka dengan berkat Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu, korban-korban mereka, termasuk persembahan persepuluhan mereka. Tuhan berkati. Apa yang mereka buat untuk Tuhan, Tuhan balas itu dengan berkat sesuai firman-Mu.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lawati rekan-rekan kami yang berhalangan, yang sakit, atau mungkin ada halangan lain. Tuhan yang ketuk hati mereka, Tuhan yang akan memanggil mereka kembali. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya celaka, perjalanan jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki, Tuhan jagai. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita karena keselamatan daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.